Orang tuh kalau kaya di hati, diantaranya diberikan sifat qanaah dalam hati. Dia menerima pembagian Allah. Yang begitu itu nggak akan rakus terhadap yang haram, nggak akan rakus pada yang haram. Dia ridho, dia nikmati apa yang sudah Allah bagi hari ini. Ya, itu penting banget karena qanaah, sifat qanaah inilah yang membuat hidup ini bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Saya kasih contoh qanaah paling gampang. Satu meja penuh dengan makanan, lengkap dari mulai nasinya, lauknya, sayurnya, buahnya, kuenya, cemilannya, apa semua ada lengkap. Yang kurang cuma satu, sambelnya kelupaan. Gara-gara cuma sambel kelupaan, seluruh makanan jadi nggak enak, Pak. Jadi tanpa qanaah itu semua sudah ada pun tidak bisa dinikmati. Ya, qanaah dia aja. Dalam data sejarah Nabi Muhammad SAW, tidaklah peradaban dipikul kecuali oleh generasi muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang merupakan orang-orang awal: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Zubair, Talha, Abu Ubaidah, Sa'id bin Mu'adz. Ketika 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini, kita melihat data usianya sangat luar biasa dan istimewa. Berapa yang Anda bayangkan tentang usia mereka? Orang-orang awal yang ada di sekeliling Nabi dan kelak mereka semua pemimpin. Kepemimpinan hanya berputar di antara mereka. Bahkan ketika Umar meninggal, Umar menyerahkan kepemimpinan agar muslimin hanya memilih di antara mereka saja yang masih hidup. Hadirin dirahmati Allah, yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang. Yang usia berkepala 3 hanya 3 orang: Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 7 orang di bawah kepala 3 usianya, bahkan 5 orang di bawah 20 tahun. Jadi kalau hari ini para ayah mengabaikan anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun, Anda ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini di hadapan Allah. Anda berikan mereka permainan, gadget yang melalaikan, mereka habiskan waktunya malam harinya untuk kesia-siaan, bahkan naudzubillah untuk kemaksiatan. Anda tak akan pernah bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Kemana dihabiskan usia mudanya? Kemana diselesaikan usianya? Sekaligus menjadi sebuah renungan besar untuk generasi muda kita, wahai para pemuda. Sebuah renungan yang tidak sederhana. Karena ini khusus usia muda, usia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus ditanya karena itulah usia kekuatan di antara 2 kelemahan. Maka Rasul SAW, Rasul kita Muhammad SAW, ketika memasuki negeri pertama kali, dan negeri itu lebih sangat bermasalah, yang kemudian menjadi negeri Nabi, yaitu Madinah Nabawiyah, Madinah Munawwarah. Yang sampai hari ini kita lihat bagaimana dahsyatnya kota Madinah Nabi SAW, kota Nabi SAW. Tapi itu dulunya adalah kota Yathrib yang sangat bermasalah dari semua sisi. Dari perekonomian bermasalah, dari kesehatan bermasalah, dari sosial bermasalah, dari keamanan bermasalah. Itu negeri bermasalah. Solusinya bukan selesaikan satu persatu. Nabi masuk ke negeri yang bermasalah, maka Nabi berdoa yang pertama kali diminta apa? Bukan yang lain. Nabi mengatakan, Allahumma barik li madinatina. Ya Allah, berkahi kota ini. Allahumma barik li saw'ina, wa barik li mudina, wa barik li thimarina. Ya Allah, berkahi saw' kami, berkahi mud kami, berkahi buah-buahan kami. Saw' dan mud ada ukuran, sama dengan seperti timbangan kilogram dari ini. Semua didoakan, satu permintaan kaki. Ya Allah, berkahi. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma ja'al barakatal Madinah dhidfai Makkah. Ya Allah, jadikan keberkahan kota ini, Madinah ini, 2 kali keberkahan kota Makkah. Sesuai dengan Allah SWT, ulama meringkas dengan 1 kata, dengan 2 kata.
Keberkahan itu adalah ketika yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan. Ketika yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan. Karena ketika yang sedikit adalah kekurangan dan yang banyak justru membahayakan. Barokah yang sedikit mencukupi dan yang banyak tidak membahayakan. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi semua yang ada di kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah berkahi harta kita. Allah berkahi keluarga kita. Allah berkahi pekerjaan kita. Allah berkahi lingkungan kita. Allah berkahi negeri ini. Semoga Allah turunkan berkah untuk kita semuanya. Ada satu buku bagus, judulnya Kaifa Yubarrijul Qur'anul Hayat. Bagaimana Quran memprogram kehidupan. Penulisnya seorang Dr. Abdul Majid Ali Al-Ghili. Beliau bilang, beliau mengkaji Quran berdasarkan urutan turun, bukan urutan mushaf. Berarti apa yang pertama? Al-alaq. Begitu seterusnya. Beliau bilang, ternyata mengagumkan bahwa ternyata Quran itu memang kurikulum yang sangat berurutan. Karena kata beliau, ternyata Quran itu kalau dibagi besar dibagi 3. Bagian pertama, isinya fokus pada perbaikan diri dulu. Setiap diri diperbaiki dulu. Selesai itu baik, baru islah al-mujtama, perbaikan masyarakat. Begitu individu sudah bagus, kalau ngumpul kan harus ada aturan bermasyarakat. Baru yang ketiga, memperbaiki negara, sistem. Melihat Frans, makanya dari itu orang asal belum beres individu terus tiba-tiba bicara perbaikan negara, error Pak, pasti error, karena ada urutan yang tidak dilalui. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya, dia tidak akan pernah bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan, karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad SAW, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari 2 sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi, di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam 2 wahyu yang mulia itu. Kalau kita sedang membahas tentang masalah yang cukup sensitif hari ini dibahas umpamanya, yaitu contohnya tentang bagaimana hukum bekerja sama dengan orang-orang kafir, masuk dalam sistem mereka. Hari ini kita 2 kubu yang tidak sedang bersatu dalam pendapatnya, 2 kubu yang berselisih pendapat dalam hal ini, dua-duanya menggunakan ayat, dua-duanya menggunakan hadis Nabi. Tapi yang masalah besar di kita adalah kita belum membuka lembar-lembar praktek nubuah. Bagaimana Nabi mempraktekannya? Karena tidak mungkin praktek Nabi berbeda dengan panduan Al-Quran dan hadis beliau sendiri. Lihatlah sepanjang kehidupan beliau bagaimana beliau berinteraksi dengan orang kafir. Disitulah kemudian kita akan mendapatkan panduan yang lengkap dan seutuhnya yang menjadi terjemahan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalimat Prof. Dr. Abdul Karim Bakar, beliau mengatakan, berapa banyak orang yang ilmunya tinggi tapi gagal di rumah tangganya. Kenapa? Karena ilmu tidak cukup. Ilmu harus menghasilkan hikmah. Karena rumah tangga itu memerlukan hikmah supaya satu pembahasan tentang masalah kesempurnaan akal. Dan yang kedua adalah bicara tentang masalah keputusan yang tepat dan benar. Bayangkan kalau orang-orang yang belum matang akalnya itu kemudian menjadi pemimpin. Dimanapun itu, di level apapun itu, dia mengendalikan harta besar, kemudian dia keluarkan untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan akal yang sehat. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah
di tengah masyarakat sulit, masih juga sempat ada yang mengkorupsi harta itu, di tengah keadaan yang rumit membuat keputusan-keputusan yang tidak tepat dan seterusnya. Itu dikarenakan ilmu ada tapi hikmah tidak ada. Izinkan saya bacakan sebuah syair yang luar biasa yang ditulis oleh seorang penyair hebat, Hashim Ar-Rifai rahimahullah ta'ala, yang bicara tentang pemuda Islam. Syairnya panjang, baitnya panjang, tapi saya bacakan sebagian. Beliau katakan, Tura hal yarji'ul madi fa inni muqirrun bidhalikal madi hanina banayna hikbatan fil ardi mulka yuda'imuhu syababun tamihuna syababun dhallalu subulal ma'ali wa ma arafu siwal islami dina syababun lam tuhattimhul layali wa lam yuslim ilal khasmil arina wa lam tashhadhumul aqdahu yawman wa lam tashhadhumul aqdahu yawman idza syahidul waga kanu kumatan yadukkunal ma'aqila wal husuna wa in jannal masa'u fala tarahum minal isfaqi illa sajidina kadzalika akhrajal islamu qaumi syababan mukhlisan hurran amina. Artinya adalah, akankah masa lalu yang gemilang itu kembali? Sungguh saya larut kepada masa lalu kebesaran Islam itu, karena kami pernah membangun sekian masa lamanya kebesaran di muka bumi ini yang ditopang oleh anak-anak muda yang memiliki cita yang sangat tinggi. Anak-anak muda yang melalui jalur-jalur yang sulit, tapi mereka berhasil menaklukkannya, dan mereka tidak kenal kecuali hanya Islam ini agama. Kalau di siang hari kalian saksikan mereka adalah para ksatria yang menggedor benteng-benteng kekafiran dan kemunafikan, tapi kalau di malam hari kalian tidak akan jumpai mereka kecuali mereka sedang bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam melahirkan generasi ini, para pemuda yang ikhlas, yang merdeka dan penuh amanah. Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah terakhir ada kisah sangat menarik dari orang besar Umar bin Abdul Aziz yang tadi saya sampaikan. Saat Idul Fitri, karena ini adalah pemimpin besar yang berhasil mengantarkan rakyatnya menuju kesejahteraan, tapi dengan taruhan kesederhanaan dirinya dan keluarganya. Bahkan bukan sederhana, tapi miskin. Maka di hari Ramadan berakhir, masuk Idul Fitri. Idul Fitri, semua anak-anak kecil, anak-anak muda berpakaian dengan sangat indahnya, dan itu memang sunnah Nabi SAW. Tapi apa daya, keluarga Umar bin Abdul Aziz yang pemimpin besar tidak mampu membelinya. Dilihatnya sang putra yang bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, yang kelak menjadi orang besar dalam sejarah Islam, jadi ilmuwan besar, jadi pemimpin besar. Abdul Malik berpakaian sederhana, sangat sederhana, bahkan mungkin kita sebut pakaian sudah usang. Umar bin Abdul Aziz menangis lihat anaknya berpakaian usang itu. Sang anak bertanya, kenapa ayah menangis? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku khawatir nak, kalau kamu keluar bermain dengan teman-temanmu dengan pakaianmu yang seperti ini, maka kamu akan sedih, hatimu akan hancur. Sang anak, karena terdidik dengan baik oleh Ramadan, terdidik dengan baik oleh sang ayah yang luar biasa itu, apa jawabannya? Jawabannya adalah la ya abi. Alladhi yankasiru qalbuh alladhi asallah wa aqqa abahu wa ummah. Tidak wahai ayah,
yang sesungguhnya sedih hatinya adalah yang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Wa arju an yakuna Allahu radiyan anni biridhaka anni, dan aku berharap, hai ayah, Allah ridho padaku dengan ridhomu kepadaku.